Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lutfi Sarpis. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa memberikan tutorial kepada kalian semua, khususnya buat kalian semua para teknisi pemula. Oke, di depan saya sudah ada Samsung J7 2015. User minta ganti LCD ya. Jadi kali ini kita akan melakukan pergantian LCD pada Samsung J7 2015 ini. Jadi ini kasusnya efek jatuh ya. Jadi LCD sudah tidak ada lemnya lagi ya, karena kata user juga sudah kayak begitu kondisinya ya. Jadi tidak usah kita panasi lagi dengan menggunakan blower, tetapi perlu kalian ketahui untuk melakukan pergantian LCD J7 2015 ini ada beberapa tahapnya ya. Jangan kalian asal untuk memasangnya, karena LCD yang bukan Orient ini itu sangat tipis sekali dan sangat berbahaya ketika kita direkatkan secara erat ya. Jadi ini adalah video buat kalian, buat para teknisi pemula. Ini adalah tutorial cara mengganti LCD Samsung J7 2015 ya. Kalau untuk Xiaomi sih lumayan mudah ya, karena di LCD Xiaomi itu agak tebal, tetapi kalau untuk di LCD Samsung ini sedikit tipis sekali. Jadi untuk rusaknya itu semakin tinggi juga ya. Jadi perlu hati-hati juga. Dan sebelum kalian mengganti LCD Samsung J7 ini, diharapkan kalian untuk mengetes dulu kebagusan dari LCD Samsung ini ya. Karena kalau tidak kalian tes dulu seperti yang ada di video ini, bisa bisa jadi LCD-nya rusak dan sudah kalian lem dan sudah kalian rekatkan, tetapi LCD-nya dalam keadaan rusak pas kalian mau uji tes ketika sudah saat dipasangkan. Jadi sebelum dipasangkan kalian harus mencobanya dulu LCD-nya apakah dalam keadaan bagus, apakah dalam keadaan gimana gitu. Karena kalau sudah dilem otomatis garansi dari toko spare part-nya itu akan hilang ataupun hangus ya. Karena kan ketika kita mau pasang LCD yang baru itu segelnya itu harus dibuka dan LCD pasti terkena lem ya. Jadi agak gimana gitu. Kalau kita retur ke toko spare part-nya juga pasti toko spare part-nya juga pasti menolak ya. Karena LCD-nya juga udah dipakai gitu, udah ada bekas-bekas lemnya. Jadi ya optimalkan mau kalian sibuk apapun untuk memasang LCD di LCD apapun itu, kalian harus ngeceknya terlebih dahulu sebelum kalian memasangkannya ya. Oke, jadi di sini juga kayaknya LCD katakan HP ini bekas ganti LCD juga ya. Banyak lem-lemnya di situ, jadi kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk di Samsung ini kita harus bersihkan secara merata semuanya ya, jangan ada yang tersisa ya, karena bajalnya pun juga sangat tipis, frame-nya itu sangat tipis, dan si LCD-nya juga tipis. Jadi tidak mudah untuk si LCD dapat merekat dengan pasti ya. Kebanyakan orang, para teknisi lain juga, dia mengganti LCD itu ada yang mengap-mengap gitu ya, enggak merekat sesuai yang kita inginkan gitu. Oke, dan ini hasil yang sudah kita bersihkan, semuanya kita bersihkan ya. Kalau sudah dibersihkan, kita siapkan dulu si LCD-nya dan kita copot dulu yang lakban bagian tukangnya itu ya. Jangan langsung direkatkan seperti ini nih. Nah, ini kan saya mencoba mengetesnya dulu gitu, si LCD-nya mau ngepas ataupun tidak gitu. Ternyata LCD-nya itu agak renggangan ya, karena si fleksibel yang bagian atasnya itu agak gimana gitu. Jadi kita siapkan dulu double tip agar si fleksibel yang ada di atasnya itu dapat diam dan merata di si LCD-nya ya. Jadi tidak terlalu mengangkat gitu. Dan untuk di tombol home-nya juga kalian harus tambahkan double tip secukupnya, karena biasanya ketika kita sudah melakukan pergantian LCD yang standar kayak begini, itu di tombol home-nya agak tenggelam ya, jadi agak longgar gitu. Jadi kita tambahkan double tip di tombol home-nya. Dan ini LCD yang standar bukan KW. Kalau untuk LCD yang KW Samsung itu ada 3. Ada LCD KW, ada LCD standar, dan LCD yang ori ya. Kalau LCD yang ori itu tidak, merek Samsungnya itu
terbuka, kalau LCD standar dan KW merek Samsungnya itu tertutup ya. Kalau untuk standar dia bisa kontras, kalau untuk yang KW dia tidak bisa kontras, tidak bisa mengatur kecerahan ya. Oke, kita buka dulu dan siapkan dulu LCD-nya, kita rapatkan. Sebelum rapatkan kita copot dulu untuk lakban yang warna hijau itu, dan kalau sudah copot kita buka double tipnya dan kita rapatkan ya, agar pada saat proses pemasangan si fleksibel ini tidak mengganggu ya dan menyatu ke LCD-nya gitu. Nah, kalau sudah gini kita taruh lagi si LCD-nya dan kita siapkan lem. Di sini saya menggunakan lem T8000 yang warna putih ya. Lem T8000 yang bening. Rekomendasi untuk pergantian LCD di handphone Samsung, kalian menggunakan lem yang warna hitam saja ya, yang paling bagus, karena untuk mengantisipasi tidak terjadinya cahaya yang keluar pada saat LCD tidak terlalu rekat ke frame-nya ya, jadi terhalang oleh si lem yang warna hitam. Tetapi di sini saya menggunakan LCD lem yang warna putih, karena di sini saya sudah terbiasa dengan menggunakan yang warna putih ya, karena stok yang warna hitam pun juga sudah habis. Oke, kita presisikan. Kalau sudah presisi, intinya untuk pergantian handphone Samsung ini kita harus presisi. Banyak juga kejadian teknisi-teknisi lain yang belum LCD-nya belum presisi atas bawah sudah direkatkan dengan menggunakan karet, dan otomatis auto ngeblank kalau kayak gitu ya. Jadi untuk pergantian LCD Samsung itu sangat tidak suka lah. Saya juga sangat khawatir gimana gitu, karena resikonya itu lebih besar ketimbang pergantian LCD di handphone lainnya. Nah, bagi kalian semua yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu, karena satu subscribe itu sangat berharga banget bagi saya, dan subscribe itu gratis. Dan bagi kalian semua yang sudah subscribe, terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga apa yang saya bagikan selalu bermanfaat untuk kalian semua, khususnya buat kalian semua para teknisi pemula. Dan sebelum kita merekatkan dengan karet, alangkah baiknya jika handphone dalam keadaan hidup ya, jangan dalam keadaan mati. Jadi kita tahu kalau dia handphone ketekan ada blank-blanknya, kita tahu ya. Jadi kita tidak melanjutkan untuk melakukan perekatan dengan menggunakan karet kayak begini ya. Jadi kita tahu mana yang ketekan dan mana yang ngeblank. Jadi kita presisikan, jangan sampai kita merekatkan dengan LCD-nya tidak presisi ya. Kalau tidak presisi bisa menyebabkan handphonenya ngeblank gitu. Nah, kita tambahkan karet secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga ya, secukupnya, agar si LCD dapat menyatu dengan frame dengan sempurna ya. Jangan terlalu tekan juga, karena untuk di Samsung ini mayoritas Samsung yang KW ya, pemasangan di para teknisi itu yang standar, jadi rentan sekali untuk ngeblanknya ataupun pecahnya gitu. Seperti ini kita tambahkan seperti ini, dan di atas juga kita tambahkan 2 sampai 3 ya, 3 lapisan dengan 2 putaran karetnya gitu. Nah, kita hidupkan lagi untuk handphonenya, apakah dia masih bisa sentuh? Oke, masih bisa. Untuk ini harus ekstra hati-hati ya, karena ditakutkan pada saat perekatan ini terlalu ketekan dan akhirnya ngeblank kayak gitu. Dan harus benar-benar presisi. Kalau tidak presisi, terlalu atas sedikit ataupun terlalu bawah sedikit LCD-nya dapat mengakibatkan LCD menjadikan blank ya. Ini perlu diperhatikan sekali oleh kalian ya, apalagi kalian para teknisi pemula ataupun kalian yang baru terjun ke dunia servis handphone ya. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Salam teknisi dan selalu jaga harga servisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.